Halo, apa kabar? Saya ajak Anda ngobrol meskipun akhir pekan ini bersama dengan Bung Rocky soal yang sangat serius. Bung Rocky ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi kok kelihatan sekali bahwa para menteri ini sudah mulai tidak kompak saling menyalahkan. Bahkan media ada menyebutnya perang dingin. Kalau kemarin Bahlil yang ngamuk-ngamuk karena anggarannya dipotong oleh Ibu Sri Mulyani, sekarang ini Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita, Agus Gurmiwang ya yang ini persoalan ini Bung Rocky dipicu oleh banyaknya PHK ya dan tutupnya perusahaan-perusahaan tekstil itu karena banyak jadi korban dumping. Tapi Agus menyatakan sepakat soal itu. Tapi kenapa kebijakan Ibu Sri Mulyani itu dalam sektor keuangannya tidak menunjukkan hal itu? Jadi dia menyebut kebijakan Bu Sri Mulyani itu inkonsisten begitu. Itu bahayanya kalau kita menagih dari Sri Mulyani, sementara Sri Mulyani justru nunggu sinyal dari World Bank misalnya atau financial market untuk menerangkan dropnya atau berantakannya perencanaan. Kan Sri Mulyani pada akhirnya dia cuma kasir doang tuh kan. Tetapi sebagai kasir tentu koneksinya dengan dunia internasional itu yang membuat Indonesia masih dipercaya ekonomi tidak akan ambruk. Tetapi begitu pasar internasional mulai membaca ketegangan di dalam kabinet sendiri, maka persepsi mereka juga berubah kan. Jadi persepsi dunia terhadap ketidakkompakan kabinet itu sangat signifikan untuk membatalkan semua perjanjian atau bahkan yang masih MOU akhirnya udah berhenti aja deh karena sistem informasi atau kejelasan status dari proyek-proyek ke depan itu tidak bisa dijamin oleh satunya informasi. Jadi kalau di dalam kabinet, apalagi di kabinet presidensil yang harusnya informasinya itu nyata, itu masih diperlihatkan pertentangan persepsi antara 2-3 menteri, itu penanda bahwa kabinetnya memang tidak dikoordinir lagi itu. Nah, siapa yang koordinir kabinet? Ya Jokowi. Jadi Jokowi udah nggak tahu apa yang mesti dia ucapkan tuh, sehingga terjadi perkelahian di antara anak buah. Ya, dan ini serius karena yang diajak berantem oleh para menteri-menteri lain itu adalah Menteri Keuangan, bendahara. Ini kan berarti berkaitan dengan anggaran. Kalau waktu Bahlil sama Pak Luhut ribut soal tambang sih orang itu lebih soal personal. Tapi kalau dengan Ibu Sri Mulyani pasti ada yang sangat serius gitu. Ya Sri Mulyani kita bisa baca dia ditekan sebetulnya untuk lakukan penghematan terakhir tuh. Dan kan Sri Mulyani berjanji dia akan membantu jadi jembatan supaya APBN di masa Pak Prabowo itu betul-betul sehat. Kan itu intinya. Padahal sebetulnya jumlah vitamin di dalam sistem keuangan kita udah nggak ada tuh. Yang ada adalah beban racun dalam bentuk utang, dalam bentuk pengeluaran bon-bon yang bunganya tinggi kan. Jadi Sri Mulyani tidak mampu lagi untuk menjamin bahwa transisi dari Jokowi ke Prabowo hanya atau akan dilakukan dengan APBN yang masuk akal kan. Jadi itu yang menunjukkan sekali lagi bahwa Sri Mulyani memang pada akhirnya menyerah. Dia nggak tahu dia mau kasih bonus apa pada Pak Prabowo. Dia mau tinggalkan legacy APBN yang seperti apa pada Pak Prabowo. Sementara Prabowo menunggu dari Sri Mulyani limpahkan ke kami model kebijakan yang memungkinkan kami tidak pusing di semester pertama untuk mengatur anggaran kan. Kan mestinya di ujung dengan Pak Jokowi sistem anggarannya itu sudah melibatkan Pak Prabowo tuh. Tetapi kan Jokowi tetap menginginkan supaya masih dia yang mengatur kan semua hal itu. Demikian juga menteri-menteri Jokowi itu masih menganggap oke, masih ada sisa 4 bulan untuk yang ngutip kiri kanan dari APBN yang tersedia. Jadi kelihatannya memang moral udah hilang tuh, demoralisasi di dalam kabinet Jokowi. Nah, ini yang menarik kan yang banyak sekali menteri-menteri atau kementerian dan lembaga yang dipangkas semua oleh Ibu Sri Mulyani. Setidaknya kemarin selain Bahlil itu ada 5 kementerian yang dipangkas anggarannya. Sekarang ditambah lagi Kementerian Perindustrian yang mengeluhkan Ibu Sri Mulyani juga. Jadi saya kira yang sangat serius ini dari sini saja orang sudah bisa membaca. Ada persoalan serius pada anggaran kita, APBN kita, dan dampak pada rupiah saya kira itu juga salah satunya karena respon itu juga. Ya, dari awal kita tahu ruang fiskal sangat kecil untuk dipakai manuver, apalagi dalam keadaan transisi semacam ini kan. Dan Jokowi nggak pernah ngerti itu bahwa APBN itu makin lama makin terkuras untuk hal-hal yang konsumtif. Tentu Sri Mulyani tidak punya hak untuk menunjukkan negativity dari kebijakan Jokowi kan. Jadi diamnya Sri Mulyani dalam sebut aja setengah dari masa pemerintahan dia yang 7-8 tahun terakhir ini menunjukkan Sri Mulyani gagal meyakinkan pasar dan gagal meyakinkan
publik internasional bahwa ekonomi Indonesia itu tumbuh secara rasional tuh. Apalagi akhirnya orang tahu ya pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani itu sebagian besar tidak disebabkan karena inefisiensi, tapi memang dia tidak mungkin lagi untuk mengiyakan semua yang diminta oleh departemen. Dan departemen itu pasti akan rakus anggaran di ujung masa pemerintahan karena mesti sogok sana, mesti sogok sini, atau mungkin ada beberapa perjanjian bisnis yang cashbacknya belum tiba tuh, atau kalau dia partai politik dia masih mampu mengintip di badan anggaran bahwa masih ada mata anggaran yang tersedia untuk dikorupsi, kan semua itu menunjukkan kekacauan manajemen makro ekonomi dari Jokowi. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa baru sekarang Sri Mulyani melakukan langkah semacam itu? Kenapa nggak kemarin ketika pada Pak Jokowi membangun IKN, kok Bu Sri Mulyani tetap saja nurut menyediakan anggarannya begitu? Sekarang kok tiba-tiba dia menjadi sangat sangat tegas, potong sana potong sini gitu. Kita melihat watak Sri Mulyani itu yang selalu saya cukup kenal tuh cara berpikir dia tuh, dan pada waktu cukup tersedia kesempatan pada dia untuk mengirim semacam nota protes pada Jokowi, kan Sri Mulyani sebetulnya berhak tuh, mungkin Pak ini terlalu berbahaya Pak, tapi dia nggak lakukan itu. Saya kira berkali-kali Sri Mulyani mau menghadap Jokowi untuk menerangkan batas dari APBN tuh, dibandingkan dengan keinginan Jokowi yang terus-menerus memompa APBN itu untuk konsumtif kan. Di Sri Mulyani mungkin mau kasih sinyal, gue udah berkali-kali loh, dan Jokowi nggak peduli. Nah sekarang karena nggak ada cara lain, gue potong anggaran lu semuanya kan. Itu juga nggak fair buat kementerian-kementerian yang kan ada aja kementerian yang memang membutuhkan anggaran tuh. Tetapi kepanikan Sri Mulyani, mungkin dia berhitung nanti habis nih dalam 2 bulan ini habis, apalagi ada tekanan financial market dunia tuh. Maka Sri Mulyani ambil langkah yang juga tidak bijak sebetulnya kan. Nah, ketidakbijakan itu disebabkan oleh Sri Mulyani tidak punya kapasitas untuk mengucapkan kritiknya pada Jokowi karena dia anak buah Jokowi, dan kedua dia melanggar prinsip etik dia sendiri tuh, bahwa dia akan berhemat yang seharusnya dari awal, bukan di ujungnya dia berhemat. Ya, dan yang menarik ini kan Bung Rocky, yang dipotong oleh Sri Mulyani ini kan anggaran untuk tahun 2025. Artinya kan ketika tahun 2025 itu udah menterinya Pak Prabowo, bukan menterinya Pak Jokowi lagi. Seperti Bahlil kemarin bilang, ya silahkan dipotong. Sebenarnya kalau dia tidak punya masalah karena dia mungkin tidak akan lagi jadi menteri di situ. Tapi katanya dia tidak meninggalkan legacy yang buruk di kementeriannya. Nah, bayangkan nanti menteri-menteri Prabowo itu masuk ke dalam kabinetnya, kecuali nomenklaturnya berubah begitu ya. Mereka tahu kok, loh ternyata anggarannya sangat kecil gitu, padahal mereka baru semangat masuk jadi anggota kabinet gitu. Kan ada tim transisi itu yang udah ketemu Sri Mulyani. Saya kira Gerindra udah tahu masalahnya itu, dan mungkin Ibu Sri Mulyani udah bilang saya akan potong ya, maaf ya tuh. Tetapi dari segi pertanggungjawaban publik, mestinya cara semacam ini dilakukan oleh Sri Mulyani 5-6 tahun sebelumnya, harusnya begitu. Ini juga menjebak Pak Prabowo nanti kan, karena kesulitan Prabowo untuk dapat jaminan internasional kalau diambil utang lagi tuh, kecuali Sri Mulyani bilang oke, nanti APBN 2025 itu kalau bolong itu jaminkan nama saya itu. Pada saat yang sama Prabowo mungkin menganggap oh, ini kan urusan saya, bukan urusan Anda lagi itu. Jadi sekali lagi kekacauan birokrasi dan koordinasi itu penyebabnya satu, sidang kabinet tidak pernah dibuka secara jujur apa sebetulnya isi sidang kabinet itu. Apa perselisihan Sri Mulyani dengan Menteri Pertahanan misalnya, atau perselisihan Sri Mulyani dengan Menko Perekonomian, atau dengan Pak Luhut yang berkali-kali tercium oleh publik kan. Jadi semua hal yang sifatnya katastrofi, semua hal yang sifatnya menghancurkan baru mulai terbaca hari-hari ini, dan itu memang masuk akal karena Jokowi tidak mampu lagi untuk menertibkan kabinetnya. Dia nggak punya genggaman lagi pada menteri-menteri yang terutama yang berasal dari partai politik. Ya, ya. Dan saya kira ini nanti soal anggaran ini yang akan jadi bahan pertengkaran ini ya. Kalau kemarin sebelumnya misalnya Bahlil, kemudian sekarang menyusul Agus Kartasasmita, kita tidak tahu menteri siapa lagi yang akan membuat pertengkaran baru dengan Sri Mulyani, dan karena ujung-ujungnya soal anggaran juga gitu. Iya, kalau soal anggaran kan selalu ada menteri koordinasi. Kalau menteri yang doyan import misalnya membahayakan anggaran, maka akan ditegur oleh menteri koordinasi. Demikian juga menteri yang ingin ekspor dan bertentangan polisinya dengan kebijakan import diselesaikan oleh
Menkonya. Nah sekarang Menkonya itu sibuk mengatur komposisi di 2025 atau di 2024 ini dalam kabinet kan dia Ya, ya, nggak mau ya. lagi lakukan hal Hmm. apa namanya untuk mengetahui secara teknokratis di mana sebetulnya pertentangan antara Agus Gumiwang misalnya sebagai menteri yang mau important dan menteri lain yang mau ekspor kan itu intinya sederhana di situ. Tetapi karena menteri Menkonya adalah ketua partai maka dia lebih sibuk mengurus partai daripada mengurus anggaran negara. Ya, 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 ya. Jadi ini kita bayangkan, kita bisa bukan kita membayangkan, kita bisa membayangkan gitu yang Bung Rocky bagaimana nanti kabinet Pak Prabowo ketika memulai memimpin sidang kabinet dan menyadari gitu realitas bahwa banyak menteri kementerian bilang, Pak anggaran kami ternyata hanya segini. Nah itu sebetulnya nggak fairnya Pak Jokowi kan, mestinya Pak Jokowi bilang stop semuanya, biarkan APBN ke depan itu formulanya itu dibuat oleh presiden yang akan datang dengan bantuan Menteri Keuangan yang sekarang kan mesti tuntas itu dibicarakan, tapi rupanya itu nggak tuntas karena mungkin Jokowi bilang silakan Ibu Sri Mulyani yang putuskan mau ada penghematan untuk sisanya dititipkan pada Pak Prabowo, tapi masalahnya begitu dititipkan juga negatif kan. Karena dasarnya bukan dititipkan, tapi itu hasil hasil transaksi dengan menteri-menteri lain. Nah orang akan anggap bahwa itu dendam Sri Mulyani atau karena mungkin Sri Mulyani merasa dia nggak akan dipakai lagi oleh Prabowo dan mulai melakukan semacam sinyal tuh bahwa Anda nanti akan bermasalah ya. Tetapi orang akan catat bahwa Sri Mulyani tidak meninggalkan tradisi yang baik bahwa keuangan APBN itu mesti sehat kalau dipindahkan ke pemerintahan berikutnya. Yes, dari sini, dari peristiwa ini kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi Bung Rocky ya, dan termasuk kemarin kepanikan Pak Jokowi dengan mengundang tim KSSK ya untuk membahas soal terus melemahnya rupiah, dan ini soal sekarang anggaran yang ini tidak ada kata lain bahwa memang anggaran sudah mulai makin mepet sehingga banyak dipotong dan banyak program yang juga tidak bisa didanai lagi oleh Kementerian Keuangan. Saya punya pendapat bahwa Jokowi manggil semua menteri dan semua menteri itu asal aja ngomongnya kan. Karena semua merasa kan bukan tanggung jawab dia lagi, itu asal ngomong aja tuh supaya seolah Jokowi anggap ya itu nggak ada apa-apanya tuh biasa aja. Kan Jokowi juga nggak ngerti secara detail bekerjanya sistem financial dunia atau sistem pindah-pindahin kapital itu di dalam kasino kapitalisme atau cara sistem internasional itu membaca ekonomi Indonesia kan. Jadi para menteri ini udah nggak punya tanggung jawab sebetulnya tuh. Dia merasa bahwa ya suka-suka deh, hancur-hancur kalau masih dipakai oleh Prabowo, oke itu. Kalau nggak dipakai lagi ya udah itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kita balik pada pertanggungjawaban publik dari para menteri ini itu yang nggak ada. Dan pada akhirnya orang ambil kesimpulan Jokowi tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk menjadi manajer di dalam kabinet sendiri. Yes, oke, baik. Makasih Bung Rocky. Ya, kita nolkan semuanya. Yes, thank you. Nolkan lagi semua, ya.